Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan kumpulkan kami. Kami perlu makanan rohani yaitu firman Tuhan untuk jiwa kami. Kiranya Tuhan berkenan membagikan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Berkati pelayanan dari Pendeta Stephen Tong di Amerika Selatan pada hari ini, dan hari-hari selanjutnya ya Tuhan sepanjang minggu ini. Juga Kapin di Bengkulu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai. Supaya firman Tuhan diberitakan, Kristus ditinggikan, dosa ditegur, dan pertobatan dihasilkan dari umat manusia yang Tuhan cintai. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kasihanilah kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Karena kami semua hanya bersandar kepada belas kasihan Tuhan hari demi hari. Jikalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kami menjadi seperti anak yang tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan, terlantar tanpa cinta kasih daripada ibunya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hamba-Mu dan menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu satu demi satu. Berilah kepada kami kasih karunia ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan membuka hati Lydia untuk memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, bukalah hati kami untuk memperhatikan apa yang Tuhan katakan melalui hamba yang tidak berguna ini. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, hari Minggu, Tuhan beri kesempatan untuk saya boleh memberikan bagian renungan kepada saudara sekalian. Tanggal 8 September, hari ini tanggal 8 September tahun 63, Billy Graham memimpin KKR besar di Los Angeles, kota LA di Amerika Serikat bagian barat. Dan saudara, mereka menggunakan stadion namanya LA Coliseum. LA Coliseum adalah stadion yang besar. Saudara, sekarang kapasitasnya setelah direnovasi kira-kira menjadi 70.000 lebih. Saudara, pada hari itu yang hadir adalah 134.254 orang. Memecahkan rekor sepanjang sejarah daripada stadion itu, sehingga mereka membuat prasasti dari perunggu untuk memperingati peristiwa itu. Sepanjang sejarah, the record of all events, sepanjang sejarah dari stadion itu yang paling banyak. Tidak pernah lagi seperti itu. Lalu saudara, seperti biasa di mana-mana saja kesempatan Billy Graham selalu akan berkata satu hal. Not me but God who draw the crowds. Bukan saya tapi Tuhan yang membawa orang banyak ini. Mereka datang bukan karena saya, dan kalimat-kalimat sejenis itu. Pada waktu itu saudara, Billy Graham memberikan sambutan di dalam peresmian prasasti itu, dan dia berkata bahwa ini adalah satu memorial bukan ditujukan kepada saya tetapi kepada semua. Bukan hanya saya yang harusnya menerima memorial ini, tapi semua, yaitu mereka ribuan orang yang bekerja sebagai panitia penata layan di dalam KKR yang besar ini. Lalu dia cerita satu cerita pendek begini. Seorang yang hilang penglihatannya datang ke dokter. Pak dokter, tolong obati supaya penglihatan saya bisa kembali. Lalu dokter itu melakukan medical treatment, apalah begitu. Penglihatannya kembali tetapi ingatannya hilang. Lalu saudara, dia datang lagi ke dokter, dia bilang, Pak dokter, penglihatan saya sudah kembali tapi saya mengalami hilang ingatan. Bisa nggak diobati lagi supaya ingatan saya kembali, penglihatan saya juga kembali. Setelah diobati oleh dokter, ingatannya kembali, penglihatannya yang hilang. Lalu bolak-balik terus begitu sampai berapa kali, dokternya menyerah, akhirnya dokternya bilang, Bapak harus pilih ingatan atau pilih penglihatan. Setelah dia pikir sebentar, dia jawab, saya pilih penglihatan. Saya tidak mau ingat apa yang sudah saya capai di belakang, tapi saya mau tahu kemana saya akan pergi. Dengan cerita ini Billy Graham memberikan kepada kita satu ekspresi kerendahan hati, bahwa saya tidak berhenti sampai di sini. Saya tidak puas sampai di sini. Ada hal yang kita mau doakan di depan, kita mau melihat ke depan. Dan betul,
Setelah KKR di LA tahun 63, tahun 73, 10 tahun kemudian KKR di Seoul dihadiri kurang lebih 1 juta orang. Saudara, di sini ada kerendahan hati di dalam cerita pendek ini, tetapi juga ada ambisi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, adalah apakah kita orang Kristen itu boleh berambisi? Ambisi. Ambisi itu duniawi. Ambisi itu orang dunia. Ambisi itu berkaitan dengan diri. Dan selalu, saudara, kita cenderung rasa seperti, saudara, mendengar seksualitas juga sama, saudara. Kita cenderung merasa aneh dengan yang namanya ambisi. Tapi Paulus ngomong begini dalam surat kepada Timotius. Barang siapa menginginkan jabatan penatua, dia menginginkan pekerjaan yang indah. Atau ada terjemahan bahasa Inggris berkata, barang siapa menginginkan jabatan penatua, dia memiliki ambisi yang baik. Loh, Paulus sendiri suruh orang berambisi menjadi penatua. Kenapa? Karena menjadi penatua adalah tugas yang mulia. Paulus mengatakan, saudara sekalian, domba-domba Tuhan yang ditebus dengan darah Tuhan itu digembalakan oleh para penatua. Tetapi juga sekaligus merupakan tugas yang berat, karena bertanggung jawab atas pemeliharaan setiap domba yang ditebus dengan darah Kristus sendiri. Berarti tidak boleh sembarangan. Saudara sekalian, bukan saja tugas yang mulia, tugas yang berat. Yang ketiga adalah menjadi penatua di dalam konteks waktu itu adalah mereka yang paling pertama dianiaya. Paulus sendiri dianiaya. Petrus dan Yohanes yang menyebut diri penatua juga mengalami penganiayaan. Penatua adalah yang paling pertama dianiaya. Itu sebabnya Paulus berkata, barang siapa mau berambisi menjadi penatua, itu adalah ambisi yang baik. Karena tugasmu mulia, tetapi tugasmu juga berat, dan tugasmu adalah harus bersiap menghadapi penganiayaan. Di sini kita capture satu pikiran bahwa oh ya, menjadi penatua itu atau berambisi itu adalah hal yang tidak salah. Kalau ambisinya kudus, ambisinya baik, didorong malah untuk berambisi. Hari ini kita akan merenungkan tentang ambisi daripada Rasul Paulus. Ambisi-ambisi daripada Rasul Paulus. Paulus memiliki beberapa ambisi yang akan kita renungkan pada pagi ini. Satu ambisi yang terus bernyala sampai akhir hidup dia. Pada waktu kita berkata Paulus berambisi, berarti saudara, dia tidak merasa sudah selesai. Seperti yang ada pada Billy Graham, dia tidak merasa bahwa KKR di Los Angeles itu sudah selesai. Masih terus, tahun 49 KKR di Los Angeles dihadiri 6.500 orang. Kemudian tahun 63 menjadi berapa? Saudara, tidak selesai. Berambisi berarti masih ingin terus, tidak berhenti. Itulah ambisi yang terus bernyala di dalam diri Rasul Paulus sampai dengan akhir hidup dia. Dia perjuangkan mati-matian, dia membayar harga. Saudara, dan ambisi-ambisi itu bukan berkenaan dengan diri dia, tetapi berkenaan dengan Tuhan. Mari kita membaca, dan kita akan terus membaca. Saya mengajak saudara dengan rajin untuk membaca, karena semakin saudara membaca, kekayaan itu melimpah di dalam hati saudara. Seperti orang yang rajin memetik ketika dia pergi ke kebun buah, yang malas hanya menonton saja dan keranjangnya kosong ketika pulang. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dan ke-10, mari kita membaca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami berusaha. Istilah kami berusaha itu lebih tepat diterjemahkan kami berambisi. Bahasa Yunaninya adalah philotime. Satu kata yang terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu. Philotime. Philo artinya love. Time artinya honor. Loving honor. Ini adalah istilah yang negatif. Ini adalah istilah yang jelek. Seseorang yang loving honor berarti dia mencintai kehormatan diri dia sendiri. Dia ingin dihormati, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung. Tetapi Paulus pakai istilah ini
untuk sesuatu yang sangat mulia, berambisi untuk berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, Paulus mempunyai ambisi, saudara, di dalam istilah daripada Murray Harris, to win his approval, berambisi untuk berkenan kepada Allah. Dan istilah ini terus muncul. Apa sih artinya berkenan kepada Allah? Di dalam Galatia pasal 1 ayat 10 Paulus berkata, apakah aku mencari kesukaan manusia atau mencari kesukaan Allah? Jikalau aku mencari kesukaan manusia, jikalau aku berusaha untuk berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Berkenan kepada Allah berarti menyenangkan Allah. Berkenan kepada Allah berarti ada satu ambisi, ada satu constant ambition, ada satu eagerness, ada satu kerinduan yang bernyala terus. Apa yang saya katakan menyenangkan Tuhan atau tidak? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, hati saya, rencana saya, keputusan saya berkenan atau tidak kepada Tuhan? Paulus mengatakan mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekalipun kedagingan itu mendatangkan kesenangan bagi manusia, tapi Paulus berkata mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana kita berkenan kepada Allah? Hiduplah di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus untuk taat kepada firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, Paulus memberikan satu contoh mereka yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Paulus berkata ketika orang-orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus, mereka tidak memperdulikan apa yang berkenan kepada Allah. Mereka tidak peduli apa yang berkenan kepada Allah. Kalau mereka peduli apa yang berkenan kepada Allah, mereka tidak membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus karena membuktikan mereka tidak peduli kepada apa yang berkenan kepada Allah. Hati mereka tidak berfokus kepada apa yang berkenan kepada Allah. Hati mereka hanya berfokus kepada apa yang menyenangkan diri mereka, apa yang menjadi keinginan diri mereka. Hati mereka tidak memikirkan apa yang berkenan kepada Allah. Kalau mereka memikirkan apa yang berkenan kepada Allah, mereka akan melayani Tuhan Yesus, akan mengikuti Tuhan Yesus, akan mentaati Tuhan Yesus. Coba satu pertanyaan ya. Seandainya jikalau Pilatus tidak mengabulkan permintaan orang Yahudi untuk membunuh Tuhan Yesus, apakah mereka akan berhenti? Pilatus seorang yang adil, Pilatus seorang wali negeri perwakilan Romawi. Pilatus berkata tidak boleh dihukum mati. Sudah, kita sebagai imam kepala ahli Taurat, kami menerima keputusan Pilatus dengan lapang dada. Atau mereka akan terus kejar sampai Kaisar Romawi, sampai keinginan mereka terpenuhi. Mereka tidak akan berhenti. Saudara, kalau melihat saudara cerita daripada penyalipan Tuhan Yesus, saudara, pengadilan, saksi dusta, satu kesaksian bertentangan dengan kesaksian yang lain, mereka tidak peduli. Mereka paksa terus sampai keinginan mereka terpenuhi. Maka Paulus simpulkan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa yang berkenan kepada Allah mereka tidak pedulikan. Yang mereka pedulikan hanya perasaan mereka, keinginan mereka harus tercapai. Mereka tidak peduli apa yang berkenan kepada Allah. Paulus mengatakan, saudara sekalian, di dalam Efesus pasal yang kelima, try to learn what is pleasing to the Lord. Itu adalah tugas kita, try to learn. We have to try. Kita harus berusaha untuk belajar, try to learn what is pleasing to the Lord. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Paulus memikirkan pengadilan terakhir. Kita semua, tidak ada kecuali, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Inilah saudara eschatological, eschatologis equality. Selalu orang bicara equality itu adalah equality secara antropologis. Semua orang setara karena sama-sama dicipta sebagai gambar Allah, betul. Tapi jangan lupa ada kesetaraan eskatologis. Setiap orang setara. Kenapa? Sama-sama harus menghadap pengadilan terakhir. Setiap orang setara, sama-sama dicipta sebagai gambar Allah ya. Itu adalah kesetaraan antropologis. Tapi setiap orang, tidak ada kecuali. Tidak ada orang boleh lewat, tidak ada orang boleh lolos.
dia harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Mari kita buka lagi Yohanes 1 ayat 16. Ini ayat yang luar biasa. Saya rindu kita hafal ayat ini, saudara. Mari kita, setiap khotbah saya hampir selalu ada ayat hafalan, saudara. Dan ini ayat hafalan kita pada pagi ini. Tidak panjang, saudara. Mari kita hafal bersama-sama ayat ini. Yohanes 1 ayat 16. Kita baca 2 kali, lalu 2-3 kali berikutnya kita mulai hafal. Yohanes 1 ayat 16. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita hafal dari lokasinya. Yohanes 1 ayat 16. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Kristus. Yohanes mengatakan, saudara, kita semua orang kecil tidak usah minder karena kasih karunia mampu menolong dia. Orang besar jangan sombong karena dia perlu kasih karunia. Kita semua. Satu kasih karunia datang selesai digantikan oleh kasih karunia yang lain. Saudara, itulah perjalanan hidup orang Kristen. Perjalanan hidup orang Kristen adalah from grace to grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kasih karunia datang kepada kita waktu kita mendidik anak-anak kita waktu mereka kecil. Mereka SD. Setelah lulus selesai, kasih karunia itu selesai. Sekarang Tuhan ganti lagi dengan kasih karunia yang baru untuk mendidik anak-anak kita di masa remaja dan seterusnya. From grace to grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Saudara, Yohanes mengatakan kita semua. Orang kecil jangan minder karena kasih karunia mampu menolong engkau. Orang besar jangan sombong karena engkau juga perlu kasih karunia. Dari satu kasih karunia digantikan oleh satu kasih karunia. Terjemahan kata demi itu tidak cocok. Karena bahasa Yunani anti itu, saudara sekalian, mempunyai 2 arti, melawan atau menggantikan, saudara. Itu lebih tepat diterjemahkan menggantikan, kasih karunia menggantikan. Theodor Betza mengatakan kasih karunia perjanjian baru menggantikan kasih karunia perjanjian lama. Satu kasih karunia selesai diganti oleh kasih karunia yang berikutnya. Saudara perlu kasih karunia. Merintis usaha perlu kasih karunia. Waktu sudah settle kasih karunia yang lain kita perlu lagi. From grace to grace. Itu sebabnya saudara sekalian di sini kita mengerti. Ketika kita gabungkan antara Yohanes dan Paulus, Yohanes berkata kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Paulus berkata kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Di tengah-tengah ini apa? Tengah-tengah ini isinya apa? Ada satu lubang di antara kita menerima kasih karunia demi kasih karunia di belakang, our past, masa lalu, dan setelah di depan nanti pengadilan yang terakhir kita semua harus menghadap pengadilan yang terakhir. Tengah-tengah ini apa, saudara? Present. Saudara ketemu logika ini? Di masa lalu ada kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan beri. Di masa depan ada pengadilan terakhir yang Tuhan akan bawa kita ke situ. Lalu di tengah ini apa? Kita harus berambisi untuk berkenan kepada Allah. Karena di masa lalu ada kasih karunia demi kasih karunia. Di masa depan ada pengadilan terakhir. Past, present, future. Saudara ketemu struktur ini? Simple. Kasih karunia demi kasih karunia kita semua. Itu sebabnya saudara di belakang dijepit oleh anugerah penyalipan Kristus, kematian Kristus. Saudara, semua anugerah di belakang saudara itu menjepit kita untuk berambisi berkenan kepada Tuhan. Lalu saudara di depan kita dijepit lagi saudara oleh pengadilan yang terakhir. Heran ya. Yohanes tidak janjian sama Paulus. Tapi Yohanes bicara dari kepenuhan Kristus. Lalu Paulus berkata kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Paralel ini. Saudara nangkap struktur ini? Tidak sulit saudara struktur ini. Itu sebabnya tugas kita apa saudara? Not the court of public opinion. Saudara David Garland mengatakan manusia lebih suka memikirkan the court of public opinion. Dulu di kampung kita selalu bicara apa kata tetangga? Kalau saya begini nanti tetangga bilang apa?
Sekarang kita tinggal di apartemen, tetangga tidak bilang apa-apa, tapi yang bilang adalah teman di grup WA, teman di grup di Facebook, teman di Instagram itu yang bilang. The court of public opinion. Court kita bukan public opinion, saudara. Court kita adalah Christ judgment. Pengadilan terakhir. Court kita adalah Christ approval. Kristus setuju enggak? Berkenan enggak? Yang saya pikir ini berkenan enggak? Hati saya berkenan enggak kepada Tuhan? Hati saya sesuai enggak dengan yang Tuhan mau? Perkataan saya, pikiran saya. Saudara sekalian, apa yang saya lakukan? Berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kita mesti terus tanya. Inilah ambisi Paulus. Dia terus menerus tanya, enggak berhenti-berhentinya. Bukan apa yang orang suka. Likability sekarang itu saudara ya. Berapa yang follow, berapa yang subscribe, berapa yang like. Itu menjadi big issue. Itu menjadi penentu citra diri manusia sekarang saudara. Bukan lagi the court of Christ judgment. Tetapi the court of public opinion. Lalu kita masuk ke dalam saudara-saudara masa di mana kita depend kepada pengakuan yang ada di media sosial. Media sosial memang sangat powerful sekali. Tetapi saudara sekalian, kita nggak boleh hidup hanya dari orang like, subscribe, orang follow kita di media sosial. Tapi berkenan kepada Allah. Ini ambisinya. Oke, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Saudara sekalian, ambisi yang kedua adalah ambisi Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 20. Ayat yang ke-24, ini ambisi yang kedua. Ambisi yang kedua. Yang pertama tadi adalah berkenan kepada Allah. Ambisi yang kedua. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kenapa dia ngomong begitu? Karena di dalam bagian sebelumnya, saudara Paulus berkata, dari kota ke kota, aku sebagai tawanan roh, saudara dari kota ke kota, aku tidak tahu apa yang terjadi, kecuali bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak peduli kepada untung rugiku, aku tidak peduli kepada enak tidak enak, sehat sakit, mati hidup, aku tidak peduli. Yang penting aku setia sampai akhir. Yang penting aku setia menjalankan tugas sampai akhir. Itu adalah ambisi dia. Saudara, seolah-olah Paulus mau memberitahu kita bahwa dia sedang mengkopi Tuhan Yesus di sini. Karena dalam Filipi 2 yang kemudian belakangan sekali Paulus tulis, Paulus berkata, Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Taat sampai mati. Seolah-olah Paulus berkata, I want to be like Jesus. Aku ingin seperti Yesus. Aku ingin taat sampai mati, aku ingin setia sampai mati. Apa? Kita tidak mengeksposisi ayat ini secara mendetail, saudara. Tapi di situ tugasnya adalah memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak peduli. Pokoknya tugasku selesai. Aku tidak peduli. Tugasku adalah setia. Tugasku adalah memberitakan Injil sampai selesai. Setia. Menjalankan tugas kita. Tugas kita di mana? Di gereja, di kantor, di rumah. Apa ya tugasku yang aku belum jalankan kepada anak-anakku? Apa tugasku yang aku belum jalankan kepada mama papaku? Saya lihat ya, salah satu keindahan Kristus adalah di atas kayu salib dia berdoa kepada Bapa. Ini berarti saudara di dalam saat yang paling menderita, he prayed, dia berdoa. Di saat yang paling menderita dia berdoa. Pada saat yang paling menderita dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Pada saat yang menderita dia merenungkan firman Tuhan. Mazmur 22, Mazmur 31 yang dikutip di atas kayu salib. Tetapi salah satu yang indah adalah dia menyerahkan Maria kepada Yohanes. Tanggung jawab Tuhan Yesus kepada orang tua dia selesaikan sebelum dia mati, saudara. Kita kalau mengalami seperti Yesus, kita akan banyak alasan. Aduh mama, saya sendiri aja makan aja Senin Kemis suruh bantu mama lagi. Tuhan Yesus di dalam saat yang paling menderita, dia tuntaskan tugas dia untuk mamanya.
Itu sebabnya saudara kita jangan lupa saudara bahwa sudah selesai itu bukan hanya berkaitan dengan tugas yang diberi oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Berkaitan dengan penebusan dan seterusnya saudara. Tapi tugas dia kepada mamanya dia serahkan. Itulah tandanya Yesus menjalankan hukum yang kelima. Dia menghormati ayah ibunya. Dia bertanggung jawab atas mamanya sampai detik yang terakhir. Paulus mengatakan aku ingin seperti itu seolah-olah ya. Setia sampai mati, taat sampai mati, menunaikan tugasku sampai selesai. Kalau begitu berarti harus ada kerugian. F.F. Bruce mengatakan dua hal yang Paulus lepas. Pertama, liberty. Kedua, self-preservation. Liberty berarti apa? Kebebasan itu dilepas. Gak ada lagi kebebasan, dilepas. Yang kedua, saudara sekalian, self-preservation. You have to pay the price. Orang dunia aja kalau mau mencapai ambisi lepas kebebasan enggak? Saya kadang-kadang orang bicara bebas. Saya juga heran apa ada orang yang bebas ya saudara. Saudara jadi suami bebas enggak sama perempuan lain? Enggak bebas. Saudara orang jadi presiden bebas enggak? Saya mau makan sembarangan enggak bebas. Oh ada Pak yang bebas, ada. Namanya pengangguran Pak, bebas tidur, bebas nonton TV, bebas jalan-jalan. Tapi dia nggak bebas waktu pergi belanja, betul nggak? Mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa, dia nggak bebas. Setiap orang saudara ada ikatannya, ada komitmennya. Orang jadi kuliah doktor. Doktor bidang apa? Bidang filsafat Yunani. Itu artinya seumur hidup dia mesti terus pelajari filsafat Yunani. Doktor itu jebakan. Gelar doktor, keren ada doktor. Tapi jangan lupa saudara dia mesti terus mengikuti filsafat Yunani. Kenapa saudara? Kalau dia master dalam filsafat Yunani orang tidak begitu anggap. Tapi begitu dia mengatakan PhD dalam Greek philosophy. Berarti dia mesti tahu apa saja yang Socrates ngomong, Plato ngomong, Aristoteles ngomong, pre-Socratic philosophy. Saudara dan seterusnya. Ada kebebasan. Kita menyerahkan diri kita, liberty, kata F.F. Bruce. Dia punya kebebasan, itu dilepas. Self-preservation, dia punya perlindungan diri dilepas. Supaya tugas dia boleh dia selesaikan. Jadi itulah paket yang kita mesti terima. Yang kita mesti terima, kita nggak boleh anggap segala hal itu masalah. Saya juga kadang-kadang rasa heran ya. Kita manusia itu gampang sekali, apa sekali. Saya banyak masalah, apa masalahnya? Masalahnya itu kalau pergi belanja di supermarket itu ya antriannya panjang. Itu bukan masalah. Karena kamu kerja belanjanya malam atau Sabtu Minggu, hari libur pasti antrian panjang. Kalau kamu belanja Senin pagi jam 11 nggak ada antrian. Tapi kan nggak bisa. Kamu belanjanya kan malam. Masalah kalau setelah kamu sampai di counter, kartu kreditmu decline, itu baru masalah. Perlu tapi tidak bisa bayar, saudara. Kalau ngantri bukan masalah. Ngantri itu adalah, saudara, itu adalah realita yang kita mesti jalani, kita mesti hidupi, saudara. Mau bagaimana ya memang, saudara, itu jam yang semua orang akan pergi berbelanja. Maka kalau kita berani atau bisa mendefine masalah itu apa dalam hidup kita, mungkin sebagian banyak itu bukan masalah. Masalah yang kita consider as problem, but actually it is not a problem. Itu bukan masalah, saudara, sesungguhnya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 13. Saya bandingkan lagi ya, saudara. Saya akan terus bandingkan supaya saudara menemukan struktur yang simple di dalam perbandingan-perbandingan ini untuk melihat kelimpahan firman yang sedang kita renungkan. Kisah Para Rasul 13 ayat 25. Mari kita lihat. Tadi saya bandingkan Paulus dengan Yohanes. Sekarang beda lagi. Kisah Para Rasul 13:25 saya bacakan. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Ini catatan Lukas ya. Ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya. Ketika Yohanes Pembaptis, ini sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis di dalam perjalanan hidup yang sangat menarik bagi kita. Kenapa saudara? Karena saya menyebut perjalanan Yohanes Pembaptis sebagai tragic obedience, ketaatan yang tragis.
hidupnya pendek, tidak panjang, mati sebentar. Tetapi kemudian saudara sekalian, Yohanes Pembaptis itu menunaikan tugasnya untuk memperkenalkan Kristus. Saudara perhatikan, ini catatan Lukas, saudara. Di dalam kalimat yang diucapkan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 konteksnya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, terus. Ketika Yohanes Pembaptis hampir selesai menunaikan tugasnya, Lukas mencatat dua bagian ini, yaitu kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus, saudara sekalian. Bahasa Yunaninya adalah dromon. Dromon. Dromon diterjemahkan di dalam Kisah Rasul 20 sebagai garis akhir. Dromon. Yohanes Pembaptis, saudara sekalian, mencapai garis akhir, tidak menghiraukan nyawanya, saudara. Itu sebabnya, saudara, dia mati. Lukas menemukan secara paralel ini, saudara. Dia mencatat perkataan Paulus, juga dia mencatat secara janji daripada Paulus. Artinya apa, saudara? Seolah-olah, saudara, dari dua perbandingan ini kita mengerti, Paulus mau berkata kepada kita, I want to be like John the Baptist. Dia sampai selesai, tidak menghiraukan nyawanya. Dia sampai garis akhir. Dan istilah dromon itu hanya dipakai 3 kali. Satu untuk Yohanes Pembaptis, satu komitmen Paulus. Dan terakhir di dalam 2 Timotius pasal keempat, Paulus berkata, aku telah mencapai dromon. Garis akhir itu. Saudara lihat struktur ini, sederhana ya. Paulus ingin jadi seperti Yesus, taat sampai mati. Paulus ingin jadi seperti Yohanes Pembaptis. Dromon, mencapai garis akhir. Setia sampai garis akhir. Apa yang harus kita bayar untuk kesetiaan itu? Untuk bisa menjalankan tugas sebagai papa mama kepada anak-anak, ada harga yang harus kita bayar. Tidak boleh egois. Pulang rumah kepengen duduk nonton TV, nonton YouTube. Yang laki-laki suka politik, yang perempuan suka telenovela atau apa, saudara, misalnya. Kalau saudara kepengen duduk, naikin kaki di atas kursi, santai. Ya, ini ironi pria-pria, duduk, naikin kaki di atas kursi, buka TV, buka berita, sambil baca koran, saudara. Matanya lihat koran, saudara, tetapi TV-nya ketutup. Lalu, saudara, apa tugas kita untuk anak-anak kita? Kita harus simpan koran, harus matikan TV atau sambil baca koran di tempat di mana anak kita belajar. Apa tugas kita untuk pasangan kita? Martin Lloyd Jones mengatakan kepenuhan Roh Kudus itu bukan gejala-gejala aneh di dalam kebaktian, bukan. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah ketika saya pulang ke rumah mendengar dengan baik istri saya bercerita. Itu kepenuhan Roh Kudus, memperhatikan istri saya, bagaimana bersikap kepada istri saya. Apa tugas kita yang harus kita jalankan sampai selesai? Tugas kita untuk pekerjaan Tuhan. Tugas kita untuk pelayanan, tugas kita untuk keluarga, tugas kita di kantor, di masyarakat, di tetangga, tugas kita kepada orang yang belum percaya. Apa tugas kita yang harus kita lakukan sampai selesai? Seorang dokter menerima seorang nenek dan cucunya datang ke tempat praktek dokter itu. Lalu nenek itu segar, sehat, berkata kepada Pak Dokter, makasih ya, obatnya bagus, saya sudah sembuh. Dokter bilang, bukan saya nenek, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terus neneknya bilang, oh ya, kok Tuhan Yesus yang menyembuhkan, kok Pak Dokter yang terima uang? Si dokternya malu, terus si cucu dari nenek itu bilang, iya enak ya jadi dokter. Ya yang menyembuhkan Tuhan Yesus, dokter yang terima uang. Terus si dokternya enggak mau kalah, dia bilang, oh saya sih enggak maksa, kalau mau langsung ketemu Tuhan sih silakan aja ya. Enggak usah ketemu saya.
Saudara sekalian, menyelesaikan tugas sebagai dokter kah, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, kita mesti tanya, Tuhan, tugasku apa yang harus aku selesaikan sampai akhir? Itu pertanyaan kita, itulah pertanyaan Paulus, itulah ambisi Paulus yang dia terus pikirkan sampai terakhir. Dia mau menyelesaikan tugasnya. Mari kita lihat bagian yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 2. Ini adalah ambisi yang ketiga. Ambisi Paulus yang ketiga adalah tidak lain tidak bukan the cross of Christ. Salib Kristus. 1 Korintus 2 ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama 2 kali ayat ini. 1 Korintus 2 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sekali lagi, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Secara 1 Korintus pasal kedua, saudara Paulus bercerita mengenai bagaimana pendekatan dia, approach dia kepada jemaat Korintus yang orang-orangnya ngerti filsafat. Yang orang-orangnya banyak yang berkarunia. Paulus bicara mengenai hikmat di dalam pasal pertama. Saudara, dia betul-betul gentar, aku datang dengan takut dan gentar. Ini adalah satu paradoks, karena Paulus bukan orang yang tidak ngerti filsafat. Dia ahli perjanjian lama, dia mempelajari filsafat Yunani, dia berdebat dengan orang-orang Stoa dan orang-orang Epikurian, dia mengutip sastra Yunani dalam tulisan dia, saudara. Dia mengerti. Tapi Paulus berkata, aku datang dengan takut dan gentar. Aku datang, saudara, Paulus berkata, bukan dengan, saudara, kata-kata yang indah dan kata-kata yang meyakinkan, tetapi aku datang dengan takut dan gentar, supaya imanmu jangan bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Paulus seperti mau bilang kepada kita, ya, dia tidak mempelajari, tidak membawa apa yang dimiliki oleh orang-orang itu. Ini approach, ini adalah approach, ini adalah modus operandi. Itu sebabnya seorang ahli mengatakan salib Kristus itu adalah pendekatan Paulus. Itu adalah approach, saudara, yang Paulus pakai. Ini menarik sekali, saudara. Maksudnya begini. Kalau kita menginjili anak remaja, maka kita sebagai guru remaja, kita baca tentang komik, game, supaya kita bisa ngomong sama mereka. Kalau kita menginjili orang Tionghoa, kita baca kebudayaan Tionghoa. Kita menginjili orang Batak, kita pelajari bagaimana adat leluhur, ya, kuburan tugu yang besar-besar yang ada di Sumatera Utara. Kita pelajari itu supaya itu menjadi approach kita di dalam memberitakan Injil kepada mereka. Tapi Paulus tidak mau. Dia tidak mau datang dengan kata-kata indah, dia tidak mau datang dengan kata-kata meyakinkan. Dia datang hanya membawa Kristus yang disalibkan. Aku hanya mau pikir itu. Itulah pusat hatiku, itulah pusat daripada pikiranku. Itu sebabnya Anthony T. Shelton mengatakan, saudara, Paulus menempatkan salib Kristus sebagai sentral. Dia tidak mau apapun menggeser salib Kristus daripada pusat di dalam hati dia dan di dalam pikiran dia. Oh, kalau begini berarti Paulus ini orang yang anti intelektual dong. Tidak mau belajar apapun, hanya mau salib Kristus. Kalau begini berarti Paulus orang yang tidak ada flexibility dong. Masa seorang dokter lagi operasi, dia pikirkan salib Kristus, apa nggak keliru semua itu? Masa seorang dosen mengajar biologi, kimia, kok yang diajarkan salib Kristus? Jadi bagaimana itu, saudara sekalian? Ini approach. Artinya apa, saudara sekalian? Itu adalah sentral yang organize seluruh perjalanan, drive, approach, seluruh perjalanan hidup dia. Itu adalah di dalam salib Kristus. Itu sebabnya, saudara sekalian, kita melihat bahwa ini ketetapan hati dia yang sangat penting. Inilah ambisi. Saya kira, saudara, kalau kita menelusuri surat-surat Paulus, kita akan menemukan kentalnya ambisi terhadap salib Kristus. Mari kita baca lagi, 1 Korintus 1 ayat 13. 1 Korintus 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Paulus sedang mengadres gereja yang mengalami perpecahan. Saudara, mereka mengatakan, saya golongan Kefas, saya golongan Paulus, saya golongan apa, saudara. Paulus berkata, jangan banggakan saya tidak disalibkan bagi kamu. Saudara, itu yang Paulus sedang katakan, saudara sekalian, jangan membanggakan manusia. Di dalam 1 Korintus 15 dia mengatakan, Kristus mati karena dosa-dosaku. Karena dosa-dosa kita. Aku tidak disalibkan bagi kamu.
Banggakanlah Kristus sebab dia disalibkan bagi kamu. Aku tidak disalibkan bagi kamu. Itu sebabnya. Mari kita baca lagi saudara. Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6:14. Saya bacakan saudara, Galatia 6:14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Aku tidak akan mau bangga kecuali membanggakan salib Kristus. Ini adalah satu dentuman yang keras kepada orang Yahudi di kota Galatia yang begitu membanggakan hukum Taurat, begitu membanggakan ritual, begitu membanggakan semua hal yang bersifat eksternal, sunat dan seterusnya. Paulus berkata, "Tidak, aku tidak membanggakan hal lahiriah dulu. Dulu aku sudah tergoda untuk membanggakan hal lahiriah, tidak bersunat, disunat hari ke-8, apalah tidak bercacat, menjalankan hukum Taurat, orang Ibrani asli dulu. Tapi semua itu aku anggap sampah karena Kristus." Kristus dan Kristus itu adalah Paulus. Kalau kita melihat dalam konteks ini, salib Kristus dan salib Kristus. Aku tidak membanggakan apapun. Artinya apa sih? Kalau kita transfer ini di dalam pemikiran masa kini, saudara, oh kita ngerti, kamu dapat berkat, pikir salib. Kamu dapat masalah, pikir salib Kristus. Kamu menghadapi anak-anak, pikirkan salib Kristus. Kamu dicaci maki, memikirkan salib Kristus. Kamu dipuji, memikirkan salib Kristus. Kamu waktu melayani, memikirkan salib Kristus. Kamu waktu lakukan apa saja dalam hidupmu, memikirkan salib Kristus. Waktu kamu bergumul untuk anak-anak akan sekolah ke luar negeri, kamu pikir salib Kristus apa enggak? The cross of Christ. The Christ who is crucified. Itu adalah ambisi dia yang konstan terus. Dan heran sekali saudara, ambisi-ambisi Paulus ini tidak pernah berhenti untuk apapun, terus menyala. Padahal di dalam konteks Paulus menulis surat Galatia, penyaliban itu belum menjadi lambang yang kudus dan mulia. Salib bukan lambang dan kudus yang mulia. Waktu Paulus menulis surat Galatia, the unspeakable shame, Ronald Fung. The unspeakable horror, F.F. Bruce. The word crux was unspeakable in polite Roman society. Ini adalah kalimat dari F.F. Bruce. Crux itu artinya salib, bahasa Latin. Kata crux itu tidak diucapkan oleh orang Romawi yang terhormat. Lalu orang tanya, kalau begitu waktu orang dijatuhkan hukuman salib, pejabatnya ngomong bagaimana? Ini kalimat Cicero ya, kutipan dari Cicero. Arbori infelici suspendito, bahasa Latin. Tidak pakai kata crux. Artinya apa? Hang him on the unlucky tree. Gantung dia di tiang yang sial itu. Pakai kata salib, saudara. Waktu seorang pejabat Romawi menjatuhkan hukuman kepada orang yang akan disalibkan, saudara, tidak pakai salibkan dia. Tidak berkata, saudara, bawa dia ke kayu salib, gantung dia di kayu salib. Gantunglah dia di pohon yang sial itu. Atau mungkin kalimat yang lain, saudara, jatuhkan dia hukuman mati. Salib itu begitu jelek, saudara. Tapi kok Paulus bangga akan salib Kristus? Karena salib Kristus memberikan kepada Paulus apa yang tidak bisa diberikan oleh apapun. Oleh salib Kristus, aku mati bagi dunia, dunia mati bagiku. Artinya apa, saudara? Di dalam salib Kristus, dunia sudah tidak lagi menarik bagi dia. Dia sudah tidak lagi tertarik bagi dunia. Seperti jenazah dikasih makanan yang paling nikmat, dia tidak tertarik. Dibawa perempuan yang paling cantik, dia tidak tertarik. Bawa uang 1 miliar, mata uang apa saja, dia tidak tertarik. Itu namanya mati. Aku mati bagi dunia, dunia mati bagiku. Di dalam salib Kristus aku tidak lagi tertarik kepada dunia, dunia tidak lagi tertarik kepadaku. Secara F.F. Bruce pakai istilah yang sangat penting sekali. F.F. Bruce mengatakan salib Kristus menghasilkan total transvaluation of all values. Transvaluasi total terhadap seluruh nilai. Apa itu? Istilah ini dipakai oleh Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filsuf Friedrich Nietzsche. Yaitu secara transvaluasi total dari semua nilai.
Dulu dianggap baik, setelah mengalami transvaluasi total menjadi jelek. Dulu jelek, setelah mengalami transvaluasi total menjadi baik. Contoh yang simple supaya saudara mengerti, homoseksual. Dulu gelap-gelapan, diam-diam. Lama-lama jadi biasa. Lama-lama dibangga-banggakan di TV dan di media sosial. Saudara lihat ini ya, transvaluasi total, nilai total. Bukan hanya terhadap hal ini, saudara, segala hal, saudara. Itu sebenarnya ya, saya tidak masuk ke situ. Pembicaraan mengenai postmodern. Postmodern mengambil inspirasi yang cukup banyak daripada Nietzsche, saudara sekalian. Dan itu adalah transvaluasi total. Mereka balikan semua. Banyak sekali, saudara ya. Itu pembalikan itu menjadi satu gugatan yang serius terhadap moralitas yang sudah berjalan sekian lama. Oke, kita skip itu, kita fokus ke sini. Saudara, saya beri contoh yang lain, transvaluasi total. Uang sistem moneter itu, saudara, uang itu sistem moneter itu menghasilkan sistem nilai yang simplified system of value. Contoh, saya pedagang baju, saudara pedagang kursi. Satu jas tukar berapa kursi? Sulit enggak? Saudara pelajari sampai ketemu nilainya cocok. Satu jas tukar 5 kursi, oke. Datang lagi pedagang gandum. Satu kursi tukar berapa gandum? Berapa kilo? Maka hidup manusia di dalam pertukaran barang dan jasa itu menjadi sangat rumit. Sehingga perlu sistem moneter, sistem uang yang mensimplifikasi pertukaran barang dan jasa. Kedua, sistem nilai memungkinkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat intelektual murni bisa dihargai dengan uang. Kalau tidak, saudara, ada barang, ada uang. Itu kan pikiran zaman dulu ya. Kalau begini berarti orang yang tidak punya barang, hanya punya ide bisa dapat uang nggak? Nggak bisa. Maka di dalam sistem pertukaran barang dan jasa, intelektual murni tidak bisa dapat uang. Harus ada barang baru dapat uang. Dia menciptakan bahan kimia yang menjadi dasar daripada dasar, terus, baru ketemu flavor misalnya. Ini tidak bisa apa-apa, ini teori, ini rumus. Tidak bisa dapat uang. Maka perlu sistem moneter membantu simplifikasi sistem nilai. Oke? Kelemahannya apa? Setelah ada uang, dari simplifikasi menjadi reduksi. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Pernikahan dinilai dengan uang. Hubungan pelayanan dinilai dengan uang. Itu menjadi simplifikasi. Nah, menjadi reduksi. Simplifikasi bagus ya, membantu kita lebih hidup lebih gampang. Tapi lama-lama menjadi reduksi. Lama-lama menjadi transvaluasi seluruh nilai. Uang menjadi faktor yang mentransvaluasi seluruh nilai. Contohnya apa? Uang, gara-gara uang, hal baik jadi jelek, hal jelek jadi baik. Gara-gara uang, orang bisa bunuh orang enggak? Bisa kan? Itu namanya transvaluasi sistem nilai. Ini yang dibilang oleh F.F. Bruce, saudara. Salib Kristus itu mentransvaluasi. Sehingga saudara, apa yang dianggap oleh manusia luar biasa yaitu dunia menjadi tidak berharga bagi Paulus. Saudara, salib Kristus mentransvaluasi sistem nilai daripada orang percaya. Sehingga apa yang dikagum-kagumi oleh manusia justru dibenci oleh Allah. Itu sebabnya kita diubah, saudara. Tidak lagi tertarik kepada dunia. Ini ambisi Paulus, saudara. Ambisi yang dia pikirkan terus-menerus. Salib Kristus, salib Kristus. Salib Kristus, saudara, menjadi tolok ukur standar segala sesuatu. From the point of view of the cross of Christ. We have to value everything from the point of view of the cross of Christ. Orangnya kaya, orangnya ganteng, mobilnya bagus, HP-nya bagus. Tapi dia belum mengenal salib Yesus. Saudara, kalau menginjili orang jangan hanya orang miskin aja kita tergerak. Aduh kasihan, dia menderita, compang-camping, lapar, kita injili dia. Orang kaya perlu injil enggak? Itu namanya transvaluasi nilai total. Saudara sekalian, salib Kristus merubah pikiran kita. Iya ya, dia meskipun kaya, tidak merepotkan saya, tidak pinjam uang sama saya, tidak bikin susah saya, utang saya dia bayar. Tapi di dalam pandangan salib Kristus dia binasa. Dia perlu injil, dia perlu Tuhan Yesus. Ini contoh, saudara, sekedar sebagian kecil contoh. Kita belajar, saudara, bagaimana saudara sekalian mempunyai ambisi terhadap salib Kristus. Terakhir, saudara. Terakhir. Mari kita lihat Filipi pasal ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10.
dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Saya bacakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berkenan kepada Allah, setia menyelesaikan tugas sampai akhir, salib Kristus. Keempat, mengenal Kristus. Ini ambisi yang keempat. Ambisi Paulus adalah ingin terus mengenal Kristus. Loh, maksudnya apa? Kolose 1 ayat 10, Paulus berdoa untuk jemaat Kolose supaya mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Supaya mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Loh, kita kalau mau belajar tentang Allah, ambil buku doktrin Allah, ikut kelas Stretch, baca, berapa bulan sudah mengenal Allah. Sudah mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena sudah mempelajari doktrin Allah. Terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar itu maksudnya apa? Bertumbuh dalam mengenal Dia itu maksudnya apa? Saudara, dalam bukunya J.I. Packer, itu buku yang sangat terkenal ya, Knowing God, itu saudara ada satu ilustrasi begini saudara. Orang-orang di Eropa zaman dulu itu saudara sekalian ya, itu kan mereka kalau jalan kemana, misalnya Martin Luther dari Wittenberg ke Roma, jalan kaki berapa hari, atau naik kuda, atau naik unta, atau apa saudara. Lalu saudara sekalian, mereka selalu lewat kota ke kota. Harus, gak boleh ambil jalur hutan-hutan terus, harus kota ke kota, ke kota ke kota. Lalu setiap kali saudara lewat kota, selalu lewat downtown, beli makan, beli roti, beli sosis, beli apa saudara sekalian. Lalu saudara, kalau saudara pergi ke Eropa, saudara, ruko-ruko itu kan jalannya kecil-kecil. Kenapa? Karena zaman dulu untuk kuda itu sudah besar. Sehingga saudara sekalian kita melihat ruko ya, di sini ada toko, di atasnya orang tinggal, saudara, itu kecil-kecil. Nah, zaman dulu saudara, orang jalan di bawah situ, mereka yang di lantai 2 itu sambil nyender di pagar itu, saudara, lalu dengar orang yang lewat itu ngobrol-ngobrol. Yang di jalan itu tanya-tanya sama temannya, nanti kalau kita setelah kota ini ya, ketemu singa, kamu lakukan apa? Oh gampang, keluarkan pedang, keluarkan tombak, panah aja singanya. Lalu begitu terus. Nah yang di atas saudara juga berdiskusi. Kalau ada singa gimana? Diskusi. Nah apa bedanya saudara diskusi antara mereka yang di atas di lantai 2 dengan yang di jalan? Yang di lantai 2 setelah diskusi mereka masuk ke dalam tidur. Setelah diskusi mereka minum teh, makan kue, tidur. Tapi yang di jalan ini saudara, setelah diskusi mereka harus menghadapi benar-benar. Itu yang Paulus sedang bicara saudara. Aku ingin mengenal Dia. Paulus menulis surat Filipi dari penjara Roma. Ini adalah bagian terakhir dalam hidup dia. Hei Paulus, kamu sudah berkhotbah 30 lebih tahun. Masih gak kenal Tuhan juga? Masih belum kenal Tuhan juga? Bukan. Secara intelektual dia sudah kenal. Tetapi saudara, Paul's deep desire is to know Christ in a life-shaping way. Ini kata Richard Melick, saudara, ahli perjanjian baru. Desire, deep ambition of Paul itu adalah to know Christ in a life-shaping way. Mengenal Kristus yang membentuk, yang pengenalan itu membentuk hidup dia. Life-shaping way. Bukan dia nggak tahu tentang siapakah Kristus. Dia sudah berkorban 30 tahun lebih, saudara, dan sekarang di dalam bagian terakhir dari hidup dia masih berbicara tentang mengenal Kristus, saudara sekalian. Bukan dia tidak mengenal Kristus, saya tahu. Tapi kalimat Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Ini adalah encyclopedic term. Ini encyclopedic word. Segala perkara hanya 2 kata, tetapi 2 kata ini kalau diurai, segala macam penderitaan yang dialami oleh Paulus. Paulus suka sekali pakai encyclopedic word. Segala perkara, segala sesuatu, segala hal. Segala perkara. Waktu saya sudah tahu bahwa Kristus memberi kekuatan kepadaku untuk menanggung segala perkara, secara intelektual saya sudah tahu. Tetapi ketika mengalami kesulitan di dalam realita hidup saya, seperti orang yang dalam perjalanan tadi, saya belajar lagi mengenal Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu artinya yang dia ngomong dalam kalimat ini. Ini ambisi dia, ingin terus mengenal. Saya sudah tahu Allah itu setia. Saya sudah tahu Allah itu menggenapkan janjinya. Tapi waktu saudara dan saya mengalami realita hidup, perjalanan hidup kita, saudara, kita belajar lagi mengenal Allah yang setia.
Bukan kita nggak tahu teori mengenai Allah yang setia. Kita sudah tahu, kita sudah belajar doktrin Allah di streets, kita sudah belajar di katekisasi, kita sudah ikut PA, kita sudah dengar khotbah minggu. Kita sudah mempunyai stok, intelektual stok yang cukup untuk doktrin Allah. Tapi kita belajar untuk mengenal Tuhan lagi. Tuhan, Engkau Allah yang setia, saya tahu itu. Tapi sekarang, di dalam realita hidupku yang aku alami sekarang, aku ingin belajar lagi. Tuhan itu setia. Itu makanya saudara Paulus bilang, dia berdoa untuk jemaat Kolose. Kalimat yang sama juga didoakan oleh Petrus. Supaya jemaat itu bertumbuh dalam pengenalan akan juru selamat. Bertumbuh. Satu malam kita baca sampai selesai buku doktrin Allah, kita sudah tahu semua. Buat apa mesti bertumbuh? Bertumbuh berarti saudara from step to step, from stage to stage, from level to level, from way to way, from experience to experience. Saudara mengatakan, saya belajar lagi Tuhan. Saya belajar lagi. Saya tahu Tuhan itu baik. Saudara, tapi saya belajar lagi. Saudara tahu Tuhan mengasihi, mengampuni. Dan Tuhan menyuruh saudara mengampuni. Ketika saudara mengalami orang melukai saudara lagi. Dan saudara belajar mengampuni lagi. Saudara mengatakan, I am learning the love of Christ. Again and again. Itulah keindahan perjalanan hidup orang percaya. Paulus ingin terus belajar mengenal Tuhan. Ingin terus belajar. Itulah ambisi dia sampai akhir hidup dia. Saudara sekalian, Gordon Fee mengatakan pengenalan Kristus. Pengenalan dari Paulus kepada Kristus itu adalah already but not yet. I have already known but not yet fully known. Belum selesai. Indah ya. Sungguh indah. Ini kalau saudara mengerti betul-betul ambisi yang keempat ini saudara. Ini yang menjadi key di dalam perjalanan kita menghadapi penderitaan. Saudara, ada satu ilustrasi di internet itu yang saya senang sekali saudara. Orang itu terkurung di dalam tembok, saudara tidak bisa keluar. Dia perlu tangga. Lalu saudara dia pergi ke tumpukan tangga. Lalu dia berdiri di atas tumpukan tangga itu berusaha untuk keluar tapi tidak bisa. Kenapa saudara? Kalau dia ambil hanya satu tangga saja, dia akan keluar. Masalahnya adalah saudara dia tidak ambil satu tangga itu. Dia justru berdiri di atas tumpukan tangga. That is Christian life. Itulah hidup Kristen kita. Kita punya banyak sekali berkat di dalam Alkitab, saudara. Banyak sekali kelimpahan Allah. Tapi kita tidak bawa itu masuk ke dalam realita hidup kita. Word became flesh. Tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, saudara, kita bertumbuh. Saudara bertumbuh enggak? Setelah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, saudara bertumbuh. Saudara pulang, saudara evaluasi diri ya, saudara bertumbuh enggak? Setelah jadi mungkin 35 tahun jadi jemaat Gary, saudara bertumbuh. Kita bertumbuh enggak mengenal Tuhan? Dalam realita hidup kita, saudara. God is love. We have known it. God is love. Oh, saya sudah tahu Allah itu kasih. Tapi waktu saudara dilukai oleh partner bisnis saudara, dan saudara belajar mengampuni, saudara belajar lagi mengenal God is love. Itu maksudnya Paulus, aku ingin mengenal dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Aku tidak rasa sudah mengenal dia. Aku perlu banyak step dalam hidupku untuk aku belajar mengenal dia. Iya ya. Kita semua sudah tahu saudara pengampunan Kristus di kayu salib itu bagaimana luar biasa. Tapi menjalani realita hidup kita, belajar lagi, itu tidak mudah. Itulah saudara ambisi Paulus. Ingin terus menyenangkan Tuhan sampai akhir hidup dia. Ingin terus setia sampai akhir hidup dia. Menjalankan tugas. Ingin terus memikirkan dan memberitakan salib Kristus. Ingin terus mengenal dia. Inilah 4 ambisi. Saya tidak tahu mungkin ada lagi yang lain. Tapi selama saya menjadi hamba Tuhan mempelajari surat-surat Paulus. Inilah ambisi-ambisi dia. Kiranya Tuhan memberkati kita, memimpin kita dalam perjalanan kita, khususnya tahun ini adalah persis 40 tahun gerakan Reform Injili. Sejak tahun 84 Patong mulai speak. Ini adalah tahun yang penting. Saya terus berdoa dan saya mengajak saudara berdoa untuk satu hal. Supaya Tuhan beri kepada kita firman pada ulang tahun tanggal 22 nanti. Tuhan, apa isi hatimu bagi kami untuk masuk ke dalam 40 tahun yang kedua dari gerakan Reform Injili. Di dalam Alkitab 40 tahun itu adalah tanda satu generasi.
Sekarang berarti kita memasuki generasi yang kedua. Ini tahun yang penting. Ini adalah tahun yang penting. Ulang tahun 35 adalah ulang tahun yang penting, saudara. Yang kita harus berdoa. Saya mengajak saudara di rumah doa, minta Tuhan nyatakan kehendaknya kepada kita. Karena kita akan memasuki 40 tahun yang kedua. Generasi yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Pendeta Dr. David Tong akan maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati masuk ke dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. David Tong. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah Tuhan perkenankan untuk kami bisa terima dan kami bisa treasure dalam hati kami simpan dan kami hargai. Kami berdoa ya Tuhan untuk apa pekerjaan Tuhan yang harus kami pikirkan dan kami kembangkan dalam hidup kami, dan khususnya di dalam tahun ini, tahun di mana kami akan memperingati 35 tahun GRI berdiri dan 40 tahun gerakan reform Injili ada di Indonesia. Ya Tuhan, berdoa kiranya Tuhan memberikan kami suatu hati yang memikirkan terus bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua. Berdoa untuk firman Tuhan yang sudah dikabarkan. Doa kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi suatu hal yang membangunkan kami, mengingatkan kami, mempertobatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.